Baik, sangat menarik sekali ya ibu-ibu. Benar kita ini adalah orang yang mempunyai resiko lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Kita mungkin kebanyakan sudah di atas 45 tahun ya, di atas 65 ada juga ya. Wanita kemudian rata-rata dari kita mungkin berat badannya juga tidak ideal. Nah mungkin dari ibu-ibu ini nanti kita buka 3 pertanyaan dulu ya ibu-ibu. Oke, saya ini ibu yang ya ini, kemudian ibu yang di sini, kemudian ibu yang di sini. Ya, sementara 3 dulu ibu-ibu. Silakan untuk bertanya. Terima kasih Dok untuk paparan hari ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya memang selama ini nggak tahu karena memang perkembangan usia, jadi beberapa kali mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dengan tulang dan persendian saya. Plantar saya sudah pernah, kemudian pra HNP ya, saya juga pernah. Dan saya sendiri, ibu saya itu dulu sedo karena OA. Nah, pertanyaan saya adalah satu, apakah OA itu juga bisa menurun? Kemudian genetik, bersifat genetik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya pecinta kopi. Nah, itu apakah juga berpengaruh pada persendian saya? Dan yang ketiga adalah terkait dengan suplemen, berapa banyak vitamin D bisa kita konsumsi setiap hari. Kalau saya sendiri setiap hari hanya sekitar 1000 IU ya. Nah, apakah itu sudah cukup untuk saya? Dan yang ketiga adalah makanan apa saja yang mungkin bisa dikonsumsi setiap hari agar tulang kita sehat sampai usia tua. Terima kasih Dok. Ibu nama dan dari... Oh iya maaf. Saya Lili Uswa, pengurus DWP, perwakilan dari perpustakaan. Sementara satu dijawab dulu, nanti kita. Ya. Monggo. Yang pertama adalah apakah OA menurun? Ya, baik, terima kasih Ibu Uswa tadi ya, maaf ya Bu ya. Ya, saya izin menjawab pertanyaannya, apakah osteoartritis bisa menurun? Nah ini memang tadi saya juga sampaikan di slide sebelumnya, memang osteoartritis ini juga memiliki peran genetik di sana. Jadi kalau dibilang menurun, ya dia akan menurun. Nah namun genetik itu juga kan bawaannya Bu ya. Dia memang tercetus pada usia tertentu, walaupun dia genetik, namun sifatnya dia cetusan. Jadi misalnya dia ibunya atau keluarganya memiliki riwayat OA, maka ketika pada usia lanjut nanti dia kemungkinan juga akan mengalami OA gitu ya. Namun prosesnya bisa dipercepat atau diperlambat, itu masih bisa, jadi masih modifiable, jadi masih bisa dirubah itu, yaitu dengan apa? Tadi dengan olahraga. Semakin kurang olahraga otomatis pengapuran sendinya akan lebih cepat gitu ya, atau mungkin ditambah dengan faktor lain gitu ya, misalnya dengan penyakit lain dia akan lebih cepat. Nah dan itu pun juga bisa dihambat dengan apa? Dengan memperkuat tadi otot-ototnya dan tulangnya tadi, otomatis juga akan memperlambat terjadinya osteoartritis itu, walaupun memang secara genetik dia bisa diturunkan. Kemudian izin yang berikutnya Dok ya, yaitu kopi Dok ya. Nah ini juga banyak pertanyaan tentang kopi. Saya kebetulan juga, mohon maaf saya enggak promosi, tapi saya sering bikin konten. Jadi di Instagram saya salah satunya bahas tentang kopi dan rokok dan sebagainya. Ya memang secara literatur memang kopi itu juga berperan dalam intake kalsium terutama. Dia lebih berhubungan dengan masalah pengeroposan atau pengeroposan tulang gitu ya. Kalau dibilang ada hubungannya, namun tidak terlalu signifikan. Jadi dibilang selama batasnya tidak berlebihan maka tidak masalah. Jadi kaitannya kopi itu berkaitan dengan tadi yang osteoblas sama osteoklas. Jadi osteoklas itu yang merusak, yang merombak. Nah itu akan bekerja lebih cepat, akan lebih banyak. Akibatnya apa? Tulangnya makin lama makin keropos seperti itu ya. Tapi dosisnya Dok? Dosis. Nah, kalau dosisnya memang tidak disebutkan secara spesifik ya, karena berbeda-beda trialnya ke tikus dari literatur saya baca. Nah, tapi tetap dibatasi ya setidaknya
ketika bertambah usia maka tidak lebih dari 2 cangkir sehari sebisa mungkin gitu ya. Itu ada beberapa yang disampaikan seperti itu. Terus kemudian Vitamin D. suplemen ya dok ya? Ya. Terkait suplemen. Nah berapa banyak vitamin D per hari? Ini bergantung pada usia dan juga aktivitas gitu ya. Pada usia sekitar masa muda, usia-usia pertumbuhan, misal bisa mulai dari 800 gitu ya. Namun umumnya pada usia muda, usia dewasa muda itu sekitar 1000. Dan sering bertambahnya usia diumumkan disarankan berkisar antara 1000 sampai 1500. Jadi rata-rata 1500 gitu ya. Tapi tetap Per hari dok, per hari. Dan kalau bisa tidak lebih dari 3000 sampai 5000 per hari kecuali ada kondisi lain, misalnya dia memang memiliki penyakit patah tulang, maka dosisnya pun tentunya akan lebih tinggi dibandingkan per hari pada orang pada pasien normal seperti itu dok. Seperti itu, dok. Makanan apa yang kira-kira? Untuk makanan dok ya, mohon maaf. Untuk makanan yang dianjurkan adalah karena kaitannya untuk tulang tentunya dan sendi, maka protein sebenarnya merupakan senyawa yang paling dibutuhkan dalam proses tadi, pembentukan osteoblast tadi. Salah satunya ada kaitan. Jadi kalau ditanya disarankan makanan apa yang baik adalah makanan yang mengandung kaya akan protein. Ya, paling gampangnya nih ya putih telur, kemudian ikan-ikanan seperti ikan apa? Ikan salmon, ya ikan gabus dan sebagainya. Misalnya ayam pun boleh silakan, tapi lebih banyak komponen dagingnya seperti ya, tanpa kulitnya, kulit lebih banyak kolesterol di sana. Nah terus kemudian yang lainnya adalah kacang-kacangan juga boleh tinggi protein, namun jangan lupa perlu dikontrol juga karena pecahan dari protein adalah purin dan sebagainya. Tentunya nanti apabila memiliki gangguan fungsi ginjal atau memang memiliki penyakit asam urat, nah tentunya juga akan mempengaruhi di sana ya, akan bertambah kadar asam uratnya seperti itu. Dan jangan lupa intake lain adalah berupa susu ya dok, seperti ya susu apapun sebenarnya karena komponen susu tentunya ada kalsium di sana, seperti itu. Ya, terima kasih. Berikutnya Ibu dari tadi yang sudah mohon disebutkan itu tadi. Mohon disebutkan nama dan dari UP mana Bu? Baik, terima kasih. Saya Nur Puji dari UP Biologi. Dokter Nyun Sewu, saya mau menanyakan kalau plantar fasciitis apakah itu juga terkait hormonal? Dan kira-kira intervensi apa yang bisa dilakukan? Dan seandainya tanpa intervensi apa bisa dia recovery dengan sendirinya? Matur nuwun. Silakan ya, dok. Terima kasih Bu Puji untuk pertanyaannya ya. Berarti plantar fasciitis ya. Jadi plantar fasciitis itu disebabkan banyak faktor. Salah satunya ini bisa dipengaruhi oleh baik dari sistem tulangnya sendiri maupun otot-otot di sekitar tulang kakinya. Yaitu otot-otot apa aja? Otot betis terutama ya, otot betis, otot gastrocnemius itu sangat berperan penting dalam terjadi proses suatu plantar fasciitis dan juga otot-otot di telapak kakinya sendiri. Nah, seiring bertambahnya usia tadi, pengaruh hormon juga berpengaruh ya, estrogen menurun. Tadi di mana salah satu fungsi dari estrogen adalah menjaga elastisitas dari ligamen, tendon dan bahkan otot gitu ya. Dengan bertambahnya usia, elastisitas juga akan berkurang gitu ya. Otomatis apa? Dapat terjadi mudahnya terjadi robekan di sana. Nah, pada plantar fasciitis tendon atau ligamen di sekitar otot-otot kaki itu otomatis kan juga elastisitasnya akan menurun sehingga gampang robekan ringan ya menyebabkan peradangan di sana. Akibatnya apa? Dapat terjadi peradangan pada sekitar kaki di daerah tumitnya, otomatis akan terjadi nyeri. Ini disebut dengan plantar fasciitis. Mekanisme yang lain adalah dengan terjadinya pengapuran pada sendi. Jadi pengapuran pada sendi daerah tumitnya. Ada yang bilang istilahnya ada jalu gitu, jalu di tumitnya. Nah itu terjadi akibat adanya pengapuran pada sendi. Jadi kalau ditanya ada kaitannya, ada pengaruh hormonal di sana. Dan tentunya aktivitas pun juga sangat berpengaruh di sana. Terutama penggunaan high heels misalnya, ibu-ibu menggunakan sepatu tinggi dengan heels yang cukup tebal, itu juga pada usia muda rutin, itu juga dapat mempengaruhi terjadinya plantar fasciitis di sana. Dan struktur
otot betis yang kurangnya olahraga, kurangnya aktivitas pada otot betisnya dapat menyebabkan plantar fasciitis juga nantinya. Terus kalau ditanya ada nggak intervensi yang bisa dilakukan? Kalau pada tahap awal itu bisa dilakukan dengan melakukan stretching Ibu. Jadi dilakukan peregangan otot-otot terutama yaitu pada otot-otot betisnya. Bisa dengan melakukan aktivitas seperti jinjit bertahap, kebalikannya menjinjit yaitu dengan menekuk kaki seperti ini ditarik supaya dia menstretchkan, merilekskan otot-otot gastroknya, otot-otot betisnya. Akibatnya apa? Supaya ketegangan di daerah tumitnya juga akan berkurang gitu ya. Ada juga dengan cara massage misalnya, massage dengan rolling jadi dengan seperti bola gitu Dok ya. Jadi bergiling, nah itu juga bisa digunakan. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan sol sepatu yang bentuknya seperti melengkung seperti ini. Arch support, betul Dok. Namanya arch support. Arch support pada insole sepatu digunakan. Tujuannya apa? Karena kalau pada plantar fasciitis dia kan karena tekanan otomatis dia otot-otot di bawah kaki ini akan teregang terus, akhirnya nyeri. Nah kalau ditambah arcnya tadi otomatis dia akan sedikit merilekskan, mengistirahatkan. Seperti itu. Nah nanti tahapan lanjutannya yaitu dengan pain intervention, dengan dokter unitan, mungkin bisa disuntik dan sebagainya. Bahkan bisa sampai dengan tindakan operasi seperti itu Ibu. Terima kasih. Kemudian Ibu yang tadi Ibu, monggo disebutkan nama dan UP-nya ya Ibu. Dari DWP Kehutanan, dari UP Kehutanan. Saya di usia 40-an tahun itu punya kasus naik tangga itu dengkul saya sebelah kiri ada sensasi ceklik gitu Dok. Nah itu lebih parah lagi kalau saya turun tangga. Terus saya mengupayakan dengan olahraga. Olahraga saya tuh rutin sepeda dan itu mungkin hampir tiap hari saya lakukan. Alhamdulillah sekarang memang berkurang Dok. Terus saya sudah mulai masuk masa premenopause. Jadi mulai tidak beratur, terus mungkin 3 bulan baru haid lagi gitu. Nah ini sekarang saya ada masalah lagi Dok. Ketika saya tidak melakukan olahraga, itu bagian telapak kaki saya itu menjadi kalau saya bangun dari duduk atau bangun dari tidur itu untuk napak jadi sakit Dok. Pertama itu. Kedua, apakah dengan olahraga yang saya lakukan itu benar nanti suatu saat akan bermanfaat untuk kepadatan tulang saya ketika saya sudah menopause? Itu. Terima kasih. Silakan Dok, tadi sudah ya. Baik. Terima kasih Ibu Retno untuk pertanyaannya ya. Jadi pada saat usia 40 tahun ya, pernah riwayat bunyi pada lututnya ya seperti bunyi ceklik dan sebagainya. Dan sekarang setelah bersepeda rutin sudah jauh berkurang ya. Jadi memang sesuai ya Bu ya. Jadi bahwa memang di situ ada peran dari olahraga dalam menjaga sendi lututnya. Itu yang pertama, yang poin yang perlu ditekankan. Nah sekarang pertanyaan adalah ketika sudah nggak olahraga lagi, telapak kaki sering nyeri ya Bu ya. Ya. Nah terutama pada bangun pagi. Nah khas tanda daripada pengapuran sendi itu biasanya adalah pertama kekakuan sendi. Yang kedua nyeri, terutama biasanya khas pada pagi hari biasanya. Beberapa kasus pada malam hari, namun seringnya pada pagi hari. Kenapa? Jadi sendi itu kan ada lubrikan, ada pelumas di sana. Di sendi manapun, tadi sendi itu banyak Ibu ya, mulai dari kaki, tangan, tulang belakang dan sebagainya itu ada pelumasnya di sana. Nah ketika pada saat istirahat, normalnya pelumas itu akan terdistribusi baik ketika sendi itu bergerak. Nah seiring bertambahnya usia, pelumas tadi mulai berkurang dan sebagainya. Apalagi pada periode inaktivitas, jadi pada saat dia tidak bergerak, yaitu pada saat tidur. Ya, pada saat tidur otomatis cairan sendinya produksinya berkurang dan agak mengental, agak keras. Akibatnya apa? Ketika bangun pagi biasanya sering banget Dok, saya bangun pagi sendi bahu saya sakit atau sendi lutut saya sakit, bahkan kakinya sakit. Itu bisa terjadi, yaitu pada pengapuran sendi. Nah apa yang harus dilakukan? Jadi sebelum mulai melakukan aktivitas, mulai pada saat tidur di tempat tidur, nah biasakan Ibu untuk menggerakkan dulu sendi-sendinya. Istilahnya kayak mesin mobil
sebelum dipakai itu harus dipanasi dulu ya. Jadi dipanasin dulu, digerak-gerakan rutin, macam intinya selama sendi itu bergerak, dia pelumas tadi akan terdistribusi dengan baik, olinya akan baik, akhirnya apa? Nyerinya mulai berkurang gitu ya. Jadi setelah dipanasi mesinnya baru dipakai jalan seperti itu Ibu. Ya itu salah satu tipsnya. Bisa dengan menggerakkan sendinya atau dengan melakukan stretching dulu tadi. Kalau pada kaki stretchingnya tadi yang dimainkan adalah otot-otot betisnya gitu Ibu ya. Tarik ke depan, tarik ke belakang dan sebagainya. Selalu dimulai dengan pergerakan sendinya dulu seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah terus apakah olahraga akan mampu menjaga kepadatan massa tulang tadi ya kurang lebih. Seperti itu. Jadi ya tentunya ini sangat mempengaruhi tadi. Dengan gerakan dan tekanan ini akan mengaktifkan tadi sel osteoblast tadi, yaitu sel yang membentuk massa tulangnya. Otomatis kepadatan tulang akan terjaga. Nah kalau tidak bergerak otomatis tadi yang bekerja adalah lebih dominan yang osteoklas yang merombak tadi. Dia akan banyak menggerus tulangnya. Akhirnya apa? Mudah terjadi pengeroposan gitu ya, dapat terjadi fraktur atau patah tulang. Gitu seperti itu Ibu mungkin. Ini tambahan Dok, soalnya banyak yang bertanya juga kalau sudah otot lututnya sering bunyi kalau untuk naik tangga atau untuk aktivitas apa, itu apakah tidak boleh lari atau tidak boleh olahraga apa misalnya? Terima kasih Dr. Yunita. Jadi ya banyak juga nih yang sering menanyakan, Dok lutut saya bunyi, bahkan usia muda ya, bahkan pelari pun juga bunyi, mengeluhkan ke saya bilang, Dok lutut kok menurut saya berbunyi. Sebenarnya banyak faktor menyebabkan lutut itu berbunyi. Yang pertama tentunya akibat gesekan dari tulang yang di dalam sendinya ya, baik tempurung pada tulang sendi lutut maupun ya sendi lutut itu sendiri. Nah itu terjadi gesekan di sana, bisa disebabkan banyak faktor, diantaranya bisa terjadi kelemahan struktur, ototnya mulai kendor atau mungkin ada urat atau ligamen yang putus di sana, itu bisa terjadi. Selama bunyi namun tidak disertai dengan adanya nyeri, tidak disertai dengan adanya pembengkakan, itu hal yang normal. Ya bisa menjadi hal yang normal. Apalagi mohon maaf dengan bertambahnya usia, pengapuran sendi tadi itu tentunya bisa tumbuh jalu-jalu baru tadi istilahnya. Ya, selama tidak nyeri itu tidak masalah Ibu. Jadi nggak usah khawatir karena itu memang hal yang proses yang alami terjadi. Karena gesekan tadi. Namun kalau misalnya disertai tandanya nyeri, lututnya bengkak Dok, nah itu sudah warning sign ini. Ini kira-kira kenapa nih? Apakah memang karena tulangnya atau mungkin ada urat yang putus tadi atau struktur ototnya yang melemah, seperti itu mesti dilakukan evaluasi seperti itu Dok. Berarti yang olahraga apa yang tidak boleh? Kalau olahraga tadi sebenarnya olahraga kalau misalnya untuk lutut otomatis yang ditargetkan adalah otot-otot di sekitar paha yang dikuatkan Dok. Ya, salah satu yang paling bagus tadi adalah bersepeda tadi, itu sangat bagus. Dia menjaga otot sekitar paha dan juga betisnya. Jadi prinsipnya sendi itu dijaga dengan menjaga otot di sekitar sendi itu. Ya misalnya kalau di otot di sekitar bahu, maka yang saya jaga adalah otot lengan atasnya sama otot di atas pundaknya gitu ya. Kalau di lutut maka saya akan menjaga otot terutama di otot paha dan otot betisnya seperti itu ya. Apakah masih boleh lari? Nah pertanyaan berikutnya lari masih boleh? Masih boleh, masih boleh. Selama dengan intensitas yang memang harus dikurangi Dok ya. Jadi lebih banyak komponen sepeda dan berenangnya, namun boleh diselingi dengan lari seperti itu Dok. Ya, terima kasih. Tadi Ibu kita buka terlebih kedua ya, Ibu yang tadi udah tanya tadi. Kemudian dari sini ya. Saya berkeringat dingin karena merasakan sakit banget dan saya nggak bisa bergerak gitu dengan lutut kanan ini. Nah kemudian umur saya 85 setengah lebih. Dan yang normalnya pada fase swing dia kan mengayun, dia tidak ada gravitasi di sana.